Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu Endah Sri Wulandari dalam mata pelajaran Etika Profesi kelas 10 Akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sektor industri jasa keuangan. Berikut adalah beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian sektor industri jasa. 2. Pengertian sektor industri jasa keuangan. 3. Fungsi lembaga perantara keuangan. 4. Perkembangan sektor keuangan. Dan yang terakhir, ciri-ciri entitas yang termasuk dalam sektor keuangan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian sektor industri jasa. Sebelumnya perlu diketahui bahwa sektor ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer adalah sektor ekonomi dalam bidang pertambangan, pertanian, dan perikanan. Kemudian sektor sekunder, yaitu sektor ekonomi dalam bidang manufaktur. Sedangkan sektor tersier dikenal sebagai sektor jasa atau industri jasa. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang mengenai sektor tersier atau sektor industri jasa. Jadi, definisi umum sektor tersier atau sektor industri jasa adalah yang menghasilkan suatu jasa. Salah satu contohnya adalah industri jasa perbankan. Selanjutnya, poin yang kedua mengenai pengertian sektor industri jasa keuangan. Menurut DFID atau Department for International Development, sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal atau informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas, yaitu meliputi segala hal mengenai perbankan, bursa saham, asuransi, credit unions, lembaga keuangan mikro, dan pemberi pinjaman. Yang ketiga, fungsi lembaga perantara keuangan. DFID mengidentifikasi beberapa fungsi dasar dari lembaga perantara keuangan, yaitu 1. Memobilisasi tabungan. 2. Mengelola risiko. 3. Memperoleh informasi tentang peluang-peluang investasi. 4. Memonitor, manajer, dan mengarahkan kontrol bagi perusahaan. 5. Memperlancar transaksi dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya, perkembangan sektor keuangan. Menurut DFID, sektor keuangan disebut berkembang jika memenuhi beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dan kekompetitifan sektor keuangan semakin meningkat, cakupan pelayanan keuangan yang tersedia semakin meningkat, diversifikasi lembaga keuangan semakin meningkat, jumlah uang yang diperantarakan melalui sektor keuangan semakin meningkat, tingkat pengalokasian modal oleh lembaga keuangan kepada badan usaha swasta dengan merespons sinyal pasar dibanding pinjaman langsung pemerintah dari bank pemerintah semakin meningkat, serta peraturan dan stabilitas sektor keuangan semakin meningkat. Yang terakhir, ciri-ciri entitas yang termasuk dalam sektor keuangan. Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Ciri-ciri entitas yang termasuk dalam sektor keuangan yaitu sebagai berikut. 1. Tidak memproduksi suatu barang. 2. Tidak memiliki persediaan bahan baku. 3. Aktivitasnya lebih mengarah ke investasi. 4. Mayoritas pengeluaran untuk pembayaran pegawai. 5.
memiliki sumber permodalan yang mayoritas dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi. Yang terakhir, aktiva di neracanya mayoritas terdiri dari piutang, kas, dan aset tetap. Berikut ini adalah entitas-entitas yang termasuk ke dalam sektor industri jasa keuangan. Yang pertama, Bank BNI, Mandiri, dan BTN, milik pemerintah dalam bidang perbankan. Selanjutnya, Prudential dan Aksa merupakan milik swasta dalam bidang asuransi. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kalian. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.